Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa radio Top FM Paguyangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, mari bersama-sama kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan tak ketinggalan adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang sampai hari ini alhamdulillah masih kita rasakan dan nikmati bersama. Semoga dengan nikmat iman, Islam, dan ihsan kita tidak termasuk orang-orang yang akan tertipu oleh kenikmatan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, bahwa ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu oleh dua nikmat itu. Kira-kira nikmat apakah yang sering menipu kita sebagai manusia? Dan apakah kita termasuk orang yang tertipu oleh dua nikmat itu? Mudah-mudahan setelah ini kita tidak termasuk orang yang tertipu oleh dua nikmat yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kedua nikmat yang sering menipu manusia adalah tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kesempatan. Mari kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, semoga kita bisa memanfaatkannya untuk selalu dan selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meraih maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai pengingat diri, izinkan saya membacakan potongan surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan surat ini bisa menjadi motivasi kita untuk selalu dan selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu dan selalu belajar menghitung semua nikmat Allah. Karena sejatinya kalau kita menyempatkan waktu untuk menghitung semua nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah sendiri menegaskan dalam beberapa surat Al-Quran, wa ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian semua mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu kalian untuk menghitungnya. Pertanyaannya adalah, kapankah kita punya waktu barang berapa menit saja dalam hidup ini untuk merenung, untuk merasakan, menghayati betapa nikmatnya kita bisa bernapas tanpa alat bantu, betapa nikmatnya kita bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat ataupun kursi roda. Betapa banyak di luar sana orang yang untuk menghirup nafas saja mereka butuh alat bantu berupa gas. Untuk bisa berjalan baik mereka membutuhkan kursi roda ataupun tongkat. Nah, kita yang tidak membutuhkan semua itu, apakah kita mampu untuk mensyukurinya?
Mari kita sama-sama bertafakur. Sudah sejauh mana kita membangun, menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Padahal jelas ayatnya. Di mukadimah tadi saya bacakan, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Yang intinya apabila kalian semua mensyukuri, apabila kalian semua bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kalian semua, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Tapi sebaliknya, ketika kita ingkar, kufur akan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingatlah, inna adzabi la syadid. Adab Allah sangat keras, sangat berat terhadap orang-orang yang ingkar nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan, saya khususnya mengingatkan diri sendiri untuk mari terus belajar bersyukur dan bersyukur. Mudah-mudahan kita semua mampu menghadirkan rasa syukur kita, baik dalam hati, dalam ucapan maupun tindakan kita, semuanya didasari rasa syukur kepada Allah, sehingga Allah tidak mencabut nikmat yang masih dititipkan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat kesehatankah, nikmat kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan begitu kita tidak termasuk orang-orang dianggap oleh Rasulullah orang yang tertipu oleh dua nikmat tersebut. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa radio Top Mania yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mumpung masih bulan Maulud ya, Rabiul Awal, mari kita perhebat zikir kita kepada Allah. Allah menjanjikan terhadap orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikan pahala yang besar dan ampunan. Sebagaimana dalam potongan surat Al-Ahzab. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya, kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang tak terhingga. Mari bersama-sama kita zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Miftahul jannah
La ilaha illallah, miftahul jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa Radio Top Mania yang saya hormati, mudah-mudahan dengan berkah bulan Rabiul Awal ini, mari kita tingkatkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW, dengan senantiasa mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah sangat menginginkan kita umatnya semuanya masuk surga, semuanya selamat dunia akhirat. Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan perasaan, pikiran Rasulullah. Bahkan ketika hendak menghembuskan napas yang terakhir, siapa yang beliau sebut? Siapa yang beliau ingat? Bukan istrinya yang dicintainya, bukan putri kesayangannya, ataupun cucu kebanggaannya. Tapi siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Pertanyaannya adalah, sudah sedalam apa? Sudah sejauh mana kita memahami sejarah perjuangan baginda Rasulullah yang begitu gigih, begitu pantang menyerah, rela dihina, rela dicaci maki, tidak memiliki sifat dendam. Betapapun sakit yang diderita ketika melaksanakan dakwah, menyampaikan syariat Islam di zaman jahiliyah. Masya Allah. Sudahkah tergerak hati kita untuk menengok, menyempatkan waktu sejenak saja untuk melihat sirah nabawi, sejarah perjuangan Rasulullah dalam perjuangannya menyampaikan dakwah Islam, sehingga alhamdulillah dakwah Islam, syiar Islam, cahaya Islam bisa sampai kepada kita dan kepada putra-putri, anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam jalan kebenaran sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya saya yang masih proses belajar juga, belajar bagaimana mencintai Allah, belajar bagaimana mencintai Rasulullah. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mengajak untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satunya dengan banyak berzikir kepada Allah, juga banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam salah satu keterangan, Rasulullah pernah mengatakan di hadapan para sahabat, "Aku bangga kepada umatku, yang mana mereka tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka merindukanku dan selalu membacakan sholawat untukku." Coba, Rasulullah bangga kepada kita, yang mana kita tidak pernah melihat wajahnya.
mungkin dalam mimpi pun tidak pernah mendengar suaranya. Tapi Allah menghadirkan rasa cinta, rasa rindu, itu adalah anugerah. Sebab sejatinya tidak semua orang diberikan rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Maka bersyukurlah. Ayo kita raih rasa, hadirkan rasa cinta, rasa rindu kepada Allah dan baginda Rasulullah dengan banyak mempelajari kalam-kalamnya. Salah satu sumber dari segala sumber hukum, sumber segala sumber pahala, sumber dari segala sumber kekuatan, ilmu pengetahuan, sumber keberkahan tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai peninggalan, sebagai warisan teragung baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata Rasul." Yang artinya, telah aku tinggalkan untukmu umatku dua perkara. Apabila kalian semua berpegang teguh kepada dua perkara itu, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah dua perkara itu, pemirsa sekalian? Tidak lain dan tidak bukan adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul. Kitab Allah wa Sunnata Rasul. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita terus tingkatkan semangat belajar kita, tingkatkan semangat ubudiyah kita, ibadah kita baik yang mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Hablu minallah kita perbaiki, insya Allah. Kalau hablu minallah kita sudah baik, sudah beres, Allah jamin hablu minannas kita juga akan baik. Jadi hablu minallah kita jaga, insya Allah hablu minannas akan terjaga. Allah yang akan menjaga, insya Allah. Jadi pada kesempatan yang baik ini, mohon maaf sekali kalau dalam penyampaian saya masih ada kekurangan atau kesalahan, mohon untuk dikoreksi bersama-sama. Sebagai manusia tentunya masih banyak kesalahan, kekurangan di sana sini. Intinya tidak lain dan tidak bukan, mari sama-sama kita mengamalkan surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kerugian ya dalam hidup ini. Hidup sekali, jangan sampai rugi ya, jangan sampai rugi. Naudzubillah min dzalik. Mumpung masih ada kesempatan ini di momen yang sangat baik ini ya, setiap bulan baik, setiap hari baik ya. Mari kita tanam selalu kebaikan. Kalaupun ada keburukan, ada kesalahan, pasti ada. Mudah-mudahan dengan rahman rahimnya Allah, Allah berkenan menutup segala aib, segala kesalahan dan keburukan kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, innal hasanata yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menutup keburukan atau amal keburukan. Mari imbangi keburukan kita, kelemahan kita dengan terus menggali potensi-potensi yang belum tergali dalam diri kita. Mumpung masih ada kesempatan, semoga kita diberikan kemampuan untuk meningkatkan terus rasa tasyakur kita ya kepada Allah. Baik tasyakur dengan hati, karena ada 3 komponen ya. Dalam syukur itu mengandung 3 komponen atau unsur, di mana
syukur tidak sempurna kalau tidak memiliki 3 komponen tersebut. Komponen yang pertama adalah hati. Hati kita mengakui bahwa semua nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, nikmat kesehatankah, nikmat kesempatan dan kekuatankah, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya mengakui bahwa tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan semua itu kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati, dari hati pertama. Yang kedua yaitu bentuk syukur atau komponen syukur yang kedua adalah melalui lisan, lidah. Lidah kita dengan banyak memuji Allah. Diringankan lidah kita untuk selalu dan selalu memuji Allah, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan ada 2 ucapan. Ada ucapan yang ringan diucapkan tapi akan sangat memberatkan timbangan kita di akhirat. Ucapan itu adalah Subhanallah bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Itu ucapan yang ringan diucapkan, tapi Masya Allah, bobotnya itu akan sangat memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan. Mudah, insya Allah mudah. Mudah-mudahan Allah meringankan lisan kita untuk setiap saat kalau bisa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Untuk teman-teman semuanya, para ibu ya, mungkin sambil nyuci, sambil nyetrika ya, sambil masak, kita bisa mengucapkan itu dimanapun kapanpun, kecuali mungkin tentunya di WC atau kamar mandi gitu ya. Kita sambil beraktivitas bisa melaksanakan zikir tersebut, insya Allah ringan, dan mudah-mudahan Allah meringankan hati dan lisan kita. Amin ya robbal alamin. Ya bukan hanya ibu-ibu saja sih, bapak-bapak juga ya boleh, nanti protes bapak-bapaknya, mohon maaf gitu ya, bukan maksud saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semuanya pokoknya. Yang ketiga, komponen syukur yang ketiga adalah dengan melaksanakan, dengan kegiatan. Jadi hati, lidah, kemudian organ tubuh kita untuk beraktivitas bernilai ibadah, praktek menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya insya Allah untuk wasilah, sarana ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meringankan ya, meringankan kita semua untuk melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Kalau kita niati karena Allah, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Inilah hebatnya orang beriman ya. Seringan apapun, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan karena Allah, itu akan dibalas dengan kebaikan dan bernilai ibadah. Bahkan diberikan pahala berlipat ganda. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah hebatnya. Keistimewaan orang beriman, amat sangat dihargai amal ibadahnya. Tidak ada yang sia-sia. Beda dengan amalan orang kafir, betapapun banyak harta yang mereka keluarkan, mereka sumbangkan untuk kegiatan sosial apapun itu, tapi karena dalam hatinya tidak ada iman, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ayo bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya, memupuknya ya, memupuk dan menjaga. Karena iman bisa berkurang, bisa bertambah, bisa melemah, bisa menguat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga, memelihara, memupuk keimanan yang ada dalam diri kita untuk tumbuh subur dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan lebih bermakna, hidup kita akan lebih berwarna, tidak lain dan tidak bukan karena
tetesan iman yang ada dalam hati kita. Sehingga apapun yang terjadi pada kita bisa kita terima dengan lapang dada. Ketika kita diberi nikmat, kita bersyukur. Ketika kita diberi ujian atau cobaan, kita bersabar. Itulah yang terbaik. Bahkan Rasulullah merasa takjub kepada mukmin karena semua urusannya baik, dan ini tidak terjadi pada kaum yang lain. Rasul sendiri takjub kepada seorang mukmin karena semua urusannya baik. Ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur, dan ketika diberi ujian atau cobaan, dia bersabar. Semuanya baik. Inilah hikmah yang diberikan oleh Allah. Lima yasha yu'til hikmah mayasha. Allah menurunkan hikmah, menganugerahkan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah diberikan hikmah, maka sesungguhnya ia sudah diberikan kebaikan yang amat sangat banyak. Semoga Allah menggerakkan hati kita, selalu membukakan mata batin kita, pikiran kita, wawasan kita untuk terus dan terus berprogres, untuk terus dan terus belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Sebagai penutup, mungkin saya ingin mengajak kepada diri saya, ya, mari terus tingkatkan semangat mengaji, semangat belajar, karena sejatinya belajar itu tidak ada masa pensiun, ya. Kalau teman-teman yang di PNS mungkin nanti saatnya ada pensiun, ya. Tapi kalau kita dalam belajar itu tidak ada masa pensiun, ya. Untuk itu, sebagai akhir kata, tentunya saya mohon maaf barangkali dalam penyampaian ini ada kesalahan, ada kekurangan pastinya, ya. Mohon sekali lagi untuk dikoreksi bersama-sama. Ada kesalahan itu semata-mata dari kelemahan dan kekurangan saya, atau kalaupun ada kebenaran, kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Jadi ambil hikmah zikir, ya. Zikir kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita ingin diingat Allah, kalau kita ingin disebut oleh Allah, maka ingatlah Allah. Pasti Allah akan ingat kepada kita semua. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, sebutlah namaku, insya Allah aku, bukan insya Allah, mohon maaf. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah menjadi orang-orang yang ingkar nikmat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ufawidu amri ilallah. Innallah basyirum bil ibad. Salam sukses selalu, sehat selalu semuanya. Semoga manfaat fid dini wa dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.